Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali lewat KPM daring. Hari ini Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2020 ya. Saya doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima pelajarannya. Sebagaimana video KPM yang lalu sudah diterangkan Pak Makin, lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Nah, pagi hari ini sedikit saya tambahkan atau mereview lah untuk materi yang kemarin ya. Jadi pengadilan tingkatan-tingkatan peradilan di Indonesia itu, saya ulangi, mulai dari pengadilan umum, itu ada pengadilan negeri yang ada di kabupaten, pengadilan tinggi ada di provinsi, kemudian yang paling tinggi Mahkamah Agung. Pengadilan tata usaha negara paling rendah, pengadilan tata usaha negara di kabupaten, kemudian naik satu tingkat, pengadilan tata usaha yang ada di provinsi atau disebut pengadilan tata usaha tingkat banding, dan yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung. Memang Mahkamah Agung itu pusatnya ya, sebagai akhir dari peradilan-peradilan untuk mencari keadilannya. Kemudian pengadilan agama paling rendah, pengadilan agama di kabupaten, kemudian naik satu tingkat pengadilan tinggi agama, kemudian yang terakhir Mahkamah Agung. Pengadilan militer yang paling rendah, pengadilan militer, kemudian pengadilan tinggi, pengadilan militer tinggi, kemudian pengadilan militer utama. Nah, ada lagi satu yaitu pengadilan militer pertempuran. Terakhir paling tinggi ada yaitu Mahkamah Agung ya. Tuh. Nah, badan-badan peradilan itu anak-anak merupakan sarana bagi rakyat, bagi warga negara untuk mencari keadilan dalam rangka memperoleh hak-haknya, supaya hak-hak warga negara itu tidak diganggu oleh orang lain atau oleh pihak-pihak lain ya. Artinya kita tidak boleh saling mengganggu ya. Nah, badan-badan tersebut, badan-badan peradilan tersebut itu anak-anak mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan juga mempunyai kompetensi sendiri-sendiri ya. Kompetensi atau kewenangan. Nah, ada yang disebut badan peradilan itu punya dua kompetensi, yaitu A yang disebut kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu kompetensi yang dimiliki oleh pengadilan atau kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Ya, contoh perkara NTCR, nikah, talak, rujuk, itu harus ditangani di pengadilan agama. Tidak boleh di pengadilan negeri, tidak boleh di pengadilan umum ya. Kalau masalah penipuan misalnya, penipuan berbisnis, maka yang mempunyai wewenang untuk mengadili adalah pengadilan umum, pengadilan negeri ya. Itu disebut dengan kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang menyangkut kewenangan menangani suatu perkara. B, kompetensi absolut. Kompetensi absolut itu kompetensi yang dimiliki atau wewenang yang dimiliki oleh pengadilan terkait dengan wilayah hukum ya, atau wilayah yurisdiksi. Ya, sebagai contoh
perkara nikah talak rujuk orang Gresik, maka yang berwenang mengadili ya Pengadilan Agama Gresik. Tidak boleh mentang-mentang orang ini Karangbinangun misalnya punya perkara itu kemudian lebih dekat dengan Lamongan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lamongan. Tidak boleh, karena Pengadilan Agama Lamongan tidak mempunyai kewenangan absolut bagi orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Gresik. Jadi saya ulangi, kompetensi absolut itu kompetensi yang dimiliki oleh pengadilan terkait dengan wilayah hukumnya, ya, wilayah hukumnya. Nah, selanjutnya saya tambahkan anak-anak tentang Mahkamah Konstitusi. Sudah diterangkan kemarin Pak Makin, Mahkamah Konstitusi itu bertugas mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Ada lagi tugas tambahan bagi Mahkamah Konstitusi itu adalah memutus sengketa lembaga negara. Jadi misal lembaga presiden bertengkar dengan lembaga DPR, maka yang berhak memutus itu adalah Mahkamah Konstitusi. Sing salah, sing bener, itu yang berhak begitu itu adalah Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya berwenang membubarkan partai politik apabila partai politik itu melanggar peraturan atau melanggar hukum, ya, yang berlaku. Yang berikutnya adalah memutus sengketa hasil pemilu, ya. Nah, besok ini tanggal 9 Desember ada pilkada serentak. Contoh di Gresik ini 2 pasangan calon, yaitu Qasim Alif melawan Yani Bumin, ya. Nah, misalnya yang kalah itu besok tidak terima, kemudian mengajukan gugatannya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Itu anak-anak tugas dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya tambahan materi pagi hari ini adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum, ya. Anak-anak, memang kepentingan manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, kadang-kadang kepentingannya itu bersinggungan sehingga menimbulkan ketidakteraturan, menimbulkan perselisihan, ya. Maka supaya tertib teratur perlu diadakan peraturan, perlu diadakan tata tertib, perlu diadakan hukum, ya, supaya tertib tadi, ya. Nah, kemudian kesadaran manusia terhadap mentaati hukum itu ya perlu ditumbuhkan, perlu dipupuk, perlu diajari, ya. Nah, caranya gimana? Yaitu ditunjukkan bahwa hidup itu ada tata tertib, ada peraturan perundang-undangan, ada hukum yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya, ya, supaya tidak seenaknya. Nah, setelah tahu, kemudian didorong, ya, bahwa kalau taat pada hukum itu akan menjadi enak, ya, menjadi tertib, menjadi tentram. Sebaliknya kalau melanggar akan menjadi susah, ya, menjadi gaduh, tidak tercipta ketentraman di masyarakat. Maka perlu masyarakat itu didorong untuk taat pada hukum, ya. Nah, sikap positif atau sikap yang taat pada peraturan hukum yang berlaku itu terus-menerus harus dipelajari, ya.
Ya, misalnya dalam kehidupan kita di keluarga, di sekolah, bermasyarakat maupun bernegara. Nah, Pak Makin berikan contoh sikap positif atau taat pada hukum. Sebagai contoh di rumah itu seorang anak itu taat pada perintah orang tua, ya. Kemudian walaupun tidak tertulis di rumah itu juga ada tata tertib, ya, tidak tertulis, tidak boleh meletakkan barang yang tidak pada tempatnya, ya. Nah, itu sikap-sikap positif itu harus dipelajari, ya. Itu kalau di rumah. Nah, anak-anak nanti bisa mengeksplor sendiri sikap-sikap positif apa harus dikembangkan di rumah, ya. Tidur ya harus tahu waktu, ya, membantu orang tua pekerjaan-pekerjaan rumah, ya. Nah, kemudian kalau contoh perilaku positif di masyarakat, misalnya menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda dalam pergaulan, ya. Kemudian mau berpartisipasi dalam kerja bakti di masyarakat. Nah, itu anak-anak banyak contoh sikap positif yang harus dikembangkan di masyarakat, ya. Nah, kemudian kalau bernegara, sikap positif bernegara, contohnya misalnya mau membayar pajak, ya. Kemudian tertib berlalu lintas, ya. Itu adalah sikap-sikap positif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, sebagai contoh lalu lintas saja, anak-anak, ya. Sering kita jumpai ada pengendara sepeda ataupun mobil itu kelengkapan surat-suratnya maupun kelengkapan kendaraannya itu tidak lengkap. Ada malam hari berkendara lampunya tidak nyala, itu sangat membahayakan. Nah, sikap-sikap begitu itu harus dipelajari dan ditaati, ya. Jadi saya ulangi, contoh sikap positif dalam berbangsa dan bernegara misalnya membayar pajak, tertib lalu lintas. Kemudian sebagai pelajar ya harus belajar yang sungguh-sungguh, ya. Karena belajar itu, sekolah itu kewajiban, anak, kewajiban selaku warga negara, ya, selaku warga negara. Karena tidak mau negara ini punya warga negara yang tidak pandai, ya. Nah, selanjutnya contoh sikap-sikap negatif atau sikap yang melanggar hukum. Ya, kalau di rumah misalnya bangkang perintah orang tua, ya, membuat ketidakteraturan penataan di rumah, ya, seenaknya meletakkan barang, tidak berbudaya bersih. Nah, kalau di masyarakat ya misalnya acuh tak acuh dalam pergaulan bermasyarakat, ya, tidak mau bermasyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, ya. Nah, sebaliknya kalau berbangsa dan bernegara ya bangkang, tidak mau tertib di jalan raya, tidak mau bayar pajak, ya, tidak mau sekolah. Nah, itu contoh-contoh sikap negatif yang bertentangan dengan hukum. Semoga anak-anak terhindar dari itu. Lebih bagus anak-anak adalah bersikap positif, ya. Dan kalau sikap positif itu sudah tertanam dalam sanubari kita itu akan menjadi orang yang suka, yang bahagia ketika taat, ketika tertib, ya, ketika bersih. Nah, itu. Tetapi kalau diri kita itu terlatih dengan sikap negatif terus seolah-olah menjadi kebiasaan, nah,
Nah, berbahayanya menganggap bahwa itu hal biasa, tidak melanggar. Nah, ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Saya ulangi, mari kita melatih bersikap positif taat pada hukum ya. Baik di sekolah, di keluarga, di masyarakat ataupun berbangsa dan negara. Itu saja anak-anak untuk ini materi pagi hari ini ya. Semoga bisa diterima anak-anak dengan senang hati dan bisa menambah sedikit ilmu pengetahuan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.